Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas C1 Prodi Akuntansi STI STMB Bandung Business School dengan saya, Sipan Rajah Febrianti dengan NPM 102200011 dan teman saya Nini Febriani Putri dengan NPM 102200012. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan mengenai materi statistik deskriptif untuk memenuhi penugasan evaluasi tengah semester mata kuliah statistika. Statistik adalah sebuah ilmu yang mempelajari teknik-teknik pengumpulan, pengorganisasian, analisis, dan interpretasi atau informasi data guna penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. Tujuan dari statistik itu ada 4. Yang pertama, menjelaskan hubungan antar variabel. Dalam data kuantitatif, setelah data dikumpulkan, kemudian data tersebut diolah dan disajikan untuk pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Tujuan yang kedua yaitu membuat keputusan lebih baik. Seseorang bisa menggunakan dan memperdayakan ilmu statistik dalam alat bantu sehingga menghasilkan keputusan yang lebih baik dari kondisi ketidakpastian sebelumnya. Yang ketiga yaitu mengatasi perubahan-perubahan. Data statistik memungkinkan membantu mengatasi perubahan yang terjadi baik di masa kini atau masa depan. Tujuan yang keempat yaitu membuat rencana dan ramalan-ramalan, proses atau teknik peramalan untuk memperoleh perkiraan tentang masa depan. Metode pada statistik dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama statistik deskriptif dan yang kedua statistik induktif atau inferensial. Statistik deskriptif adalah bidang ilmu statistika yang mempelajari tata cara pengumpulan, penyusunan, dan penyajian data yang dikumpulkan dari suatu penelitian. Meliputi pengumpulan data, penyajian data, penentuan nilai-nilai statistik seperti mean, standar deviasi, dan pembuatan gambar, diagram, atau grafik. Dengan kata lain, bahwa statistika deskriptif hanya menggambarkan atau mendeskripsikan karakteristik atau sifat-sifat yang dimiliki oleh sekelompok atau serangkaian data, baik data sampel ataupun populasi. Metode statistika deskriptif yang pertama yaitu pemusatan data pada data tunggal dan data berkelompok, yaitu mean, median, dan modus. Yang kedua, ukuran letak data tunggal dan data berkelompok yaitu kuartil dan desil. Yang ketiga, ukuran penyebaran data pada data tunggal yaitu jangkauan antar kuartil, simpangan, dan simpangan rata-rata. Yang keempat, ukuran penyebaran data pada data berkelompok yaitu jangkauan antar kuartil, simpangan baku, dan ragam. Mean adalah nilai rata-rata suatu data, yakni merupakan nilai bagi antara jumlah nilai keseluruhan dengan banyaknya data. Adapun rumus Mean pada data tunggal yaitu X bar sama dengan sigma X1 dibagi N. Sedangkan rumus Mean pada data kelompok yaitu X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi per sigma Fi. Dengan keterangan yaitu X bar sama dengan nilai rata-rata, X1 nilai data ke 1 atau ke I, N banyaknya data, dan Fi yaitu frekuensi kelompok data ke I. Yang kedua ada median. Median adalah nilai tengah setelah data diurutkan. Sedangkan untuk menentukan median, jika N ganjil yaitu med sama dengan Xn per 2, sedangkan jika median dengan data genap yaitu med sama dengan Xn per 2 ditambah Xn per 2 plus 1 dibagi 2. Dengan keterangan median sama dengan med, data ke N per 2 yaitu Xn per 2 dan begitu pula selanjutnya. Yang ketiga ada modus. Modus adalah data dengan frekuensi terbesar. Untuk rumus modus dapat ditentukan dengan MO sama dengan TB ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikalikan dengan K, di mana keterangannya yaitu MO yaitu modus data kelompok, TB tepi bawah kelas modus, D1 adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya, D2 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sesudahnya, dan K panjang kelas. Yang keempat ada standar deviasi. Standar deviasi adalah rata-rata jarak penyimpanan setiap titik dari data nilai rata-ratanya. Jadi standar deviasi yaitu mengukur bagaimana data tersebar. Untuk rumus standar deviasi yaitu akar Xi dikurangi X bar kuadrat dibagi N, di mana sigma Xi adalah jumlah data, X bar adalah rata-rata, dan N adalah banyaknya data. Yang terakhir ada tabel frekuensi. Tabel frekuensi adalah tabel yang isinya frekuensi masing-masing data. Contoh soal yang pertama yaitu mencari mean dari sebuah data. Disebutkan ada data tinggi badan mahasiswa statistika sebagai berikut. Yang pertama yaitu mencari Xi dikali Fi dengan cara
titik tengah atau XI dikali FI yaitu frekuensi. Dengan memasukkan rumus yaitu sigma FI dikali XI per sigma FI, yaitu 4990 dibagi 30 dengan hasil 166,3 cm. Jadi, mean dari data tersebut yaitu 166,33 cm. Contoh yang kedua yaitu mencari median dari data tinggi badan SD Sukacita. Setengah dari jumlah data adalah 20. Jadi median terletak pada data ke-20 yang terletak pada interval 2 yaitu antara 120 sampai 123 dengan frekuensi sebesar 18. TB-nya yaitu 120 dikurang 0,5 yaitu 119,5 dan frekuensi sebanyak 12 dengan C yaitu 10. Tinggal memasukkan rumusnya ditambahkan dengan hasil akhir yaitu 123,9 cm. Jadi, median dari data tinggi badan SD Sukacita yaitu 123,9 cm. Di sini ada contoh soal untuk mencari modus dari data hasil panen singkong di Desa Sejahtera, yaitu dengan rumus MO sama dengan TB ditambah delta F1 dibagi delta F1 ditambah delta F2 dikali P. Untuk TB-nya yaitu 45 dikurangi 0,5, untuk delta F1-nya yaitu 12 dikurangi 8, dan untuk delta F2-nya yaitu 12 dikurangi 6, dikalikan dengan P yaitu 5, dan menghasilkan modus sebesar 46,5. Untuk contoh hitungan standar deviasi dari data nilai 70 orang mahasiswa statistika dengan rumus akar sigma F dikali X kuadrat dibagi sigma F dikurangi 1, menghasilkan standar deviasi 7,045. Jadi kesimpulannya, statistik deskriptif adalah statistika yang menggambarkan sifat-sifat yang dimiliki oleh sekelompok atau serangkaian data dengan pemusatan pada data tunggal maupun data kelompok. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Stay safe and stay healthy everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.